semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Ya, optimis Jatim bangkit. Tema petang hari ini adalah Adipura, komitmen kota kelola sampah menjaga lingkungan hidup. Dan kalau kita bicara soal Adipura, kita justru akan fokus pada prestasi kota Surabaya meraih Adipura Kencana. Dan dalam catatan redaksi, prestasi ini sudah dicatat sejak 2006, 2007, 2008, 2009, sampai dengan 2022 yang lalu ya. Jadi penyerahannya juga dilakukan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Februari yang lalu. Kita akan fokus tema kita seperti apa, dan rencana kami semula menghadirkan Wali Kota Surabaya, tapi karena beliau berhalangan, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pak Agus Hebi Juniantoro yang sudah rawuh ke studio kami. Pak Agus Hebi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak? Sehat, alhamdulillah. Kita juga punya rekanan yang memang rutin kalau ngomong lingkungan itu menghadirkan Pak Haji Suparto Wijoyo, akademisi di Universitas Erlangga, beliau juga pemerhati lingkungan hidup. Pak Mas Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mestinya saya jaket cocok dan tambah happy karena sama Pak Happy. Oh iya, karena gitu apalagi kita ketemu dengan Pak Nofrizal. Kita juga punya kesempatan untuk bergabung dengan Direktur Penanganan Sampah di Jen PSLB 3 KLHK, Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Dr. Nofrizal Tahar yang sudah ada di sambungan daring kami. Pak Nofrizal, selamat sore Pak. Selamat sore Mas, selamat sore. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Kita akan mendalaman tentang strategi Kota Surabaya, menonjolkan upaya-upayanya, karena setahu saya kalau sudah dapat penghargaan pasti Wali Kota akan menetapkan patokan target berikutnya itu lebih tinggi ya. Kita akan buka catatan ngobrol-ngobrol dengan dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah rangkaian informasi redaksi berikut ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 28 Februari 2023 lalu berhasil menerima penghargaan tertinggi di bidang kebersihan lingkungan hidup, yaitu Adipura Kencana 2022, kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI di Jakarta. Penghargaan Adipura Kencana ini bukan yang pertama bagi warga Surabaya, namun sudah yang ketujuh kalinya diterima Pemkot Surabaya. KLHK RI menilai Kota Surabaya berhasil dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Bangga mendapatkan Adipura Kencana ketujuh kalinya pada 1 Maret 2023 lalu, Eri Cahyadi yang juga didampingi istrinya Rini Indriani dengan menaiki mobil Jeep Willys membawa piala Adipura Kencana serta menyapa seluruh masyarakat Surabaya yang berada di jalan yang dilintasi. Selain itu, ribuan pelajar Surabaya juga ikut berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut arak-arakan Wali Kota Surabaya yang tengah membawa piala dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Jika Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Adipura Kencana, di Jawa Timur ada 10 kabupaten kota lainnya yang berhasil mendapatkan penghargaan Adipura, yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, dan Kota Batu, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Penghargaan Adipura ini sekaligus sebagai momentum kebangkitan pemerintah dan warga di Jawa Timur pentingnya melakukan sistem pengelolaan sampah nasional, operasional tempat pembuangan akhir, adanya ruang terbuka hijau demi mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Optimis Jatim Bangkit, tema besar kita ada Adipura, komitmen kota kelola sampah, jaga lingkungan hidup. Tadi sudah kita buka catatan redaksi bagaimana Kota Surabaya memfokuskan perhatiannya. Karena kita tahu bahwa penghargaan Adipura ini merupakan penghargaan tertinggi untuk urusan kebersihan dan pelestarian lingkungan. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa prestasi ini sudah dicapai 7 kali berturut-turut. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2022. Nanti kita akan fokus dengan narasumber ngomong-ngomong tentang strategi berikutnya seperti apa dan juga apa yang dikatakan atau diarahkan oleh kota kepada jajaran di lingkungan hidup Kota Surabaya sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit.
Optimis Jatim Bangkit, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber, baik yang ada di studio dan juga daring melalui kanal yang sudah ada. Kita berikan apresiasi pada pemerintah Kota Surabaya, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Surabaya. Ini luar biasa nih Pak ya. Selamat Pak. Terima Selamat. kasih. Dan saya yakin menjaga mulai 2006 sampai sekarang itu merupakan sebuah dinamika yang penuh tantangan gitu. Ya. Kalau bicara soal menjaga, ini kan pasti kebayang ke belakang saya, ribetnya setengah mati. Bisa cerita mungkin Pak Happy dari perspektif Anda sebagai pelaku di lapangan. Baik, terima kasih Mas Iman. Selamat malam pemirsa JTV yang saya muliakan tentunya. Prof Parto. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari siswa TK, SD, SMP, sampai dari kampung, kemudian sampai dengan media yang telah berkolaborasi untuk mendapatkan piala ini. Jadi piala ini bukan hanya kerja pemerintah kota saja, tapi kerja seluruh elemen masyarakat, mulai dari bawah sampai atas, mulai dari yang muda sampai yang sepuh dan sebagainya, semuanya berkolaborasi. Dan ini menciptakan energi yang besar bagi Kota Surabaya untuk mendapatkan piala ini. Jadi tentunya terima kasih kerja kita itu tidak hanya pemerintah kota saja kemudian membersihkan kota, tidak, tetapi seluruh elemen masyarakat ini bergerak. Jadi energi di sana itu yang besar sehingga penilaian dari tim KLHK mungkin melihat lain. Ya. Jadi kita itu mulai dari sejak 2001 ya. 2001 itu ada bencana sampah di mana TPA Keputih ditutup. Kemudian TPA yang baru belum siap. Sampah ada di mana-mana waktu itu. Nah, dari situ timbul suatu keinginan berjuang. Berjuang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga timbullah rasa partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Nggak usah dikongkon wis iso dhewe, tapi beri kami petunjuk gitu, fasilitas dan sebagainya. Itu yang kita lakukan sejak tahun 2022. Okay. Pada saat itu ada dari perusahaan swasta gitu yang ingin berpartisipasi, kita ajak, kemudian kita membuat kader lingkungan, terus fasilitator sampai motivator. Yeah. Dari situ berjenjang sehingga awal dulu di Jambangan sama Rungkut kalau tidak salah. Percontohan Jambangan. Percontohan. Iya betul. Nah dari situ terus kemudian berkembang 2022 terus sampai sekarang sehingga seluruh warga itu energinya bisa terserap semuanya. Kalau mengandalkan APBD saya yakin tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena APBD itu terbatas. Jadi kita makanya terima kasih ini kami ucapkan atas nama pemerintah Kota Surabaya kepada seluruh elemen itu. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Memang mengkondak seluruh lapisan masyarakat supaya bisa bergerak bersama-sama. Betul. Begitu ya. Betul. Baik. Izin saya ke Pak Nofrizal. Pak Nofrizal, nun sewu karena setahu saya ini kalau menurut persepsi saya karena kami di media juga pasti memantau bahwa banyak faktor dan aspek yang menjadi penilaian sehingga sebuah kota atau sebuah kabupaten mendapatkan adipura atau penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan lingkungan. Dan menurut info yang kami dapatkan bahwa dari tahun ke tahun itu selalu penilaian dinaikkan. Nah untuk Kota Surabaya seperti apa sih Pak penilaian Kota Surabaya dari perspektif kementerian sehingga kita dapat anugerah yang luar biasa nih. Monggo Pak Nofrizal. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus Happy, Pak Prof Suparto Wijoyo, ini juga guru saya ini. Ya, kita memang Adipura ini juga mengalami perkembangan ya Mas Iban ya. 2018 kita mencoba merevitalisasi konsep dari Adipura itu sendiri. Salah satunya memang kita mencoba bahwa Adipura itu punya korelasi yang kuat dengan misalnya sustainable cities gitu ya. Jadi memang
penghargaan Adipura itu harus menggambarkan seperti apa memang kota-kota yang diberikan. Sehingga memang kita juga mencoba misalnya sejak 2018 itu landfill atau TPA yang dioperasikan secara open dumping itu tidak kita berikan penghargaan Adipura. Jadi memang, dan ini sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008. Dan ini memang mendrive terus sehingga memang kita mencoba merevitalisasi konsep-konsep tersebut, termasuk juga kita membuat klasifikasi kota-kota dari 514 kota di seluruh Indonesia, sehingga ada 5 klasifikasi kota, kemudian juga kita memasukkan berbagai termasuk RTH di dalamnya sebagai prasyarat, sehingga memang kota-kota yang berada di leveling Adipura itu paling tidak dia berada di klasifikasi 1 dan klasifikasi 2. Ya. Dan yang penting juga kita mencoba memang ingin memotret sebenarnya kota yang kita berikan penghargaan itu bukan hanya pada saat ground check saja. Tapi kita mencoba memotret sepanjang tahun. Sehingga memang saat ini juga Adipura ini juga berbasis kepada data dan informasi, sehingga memang sistem data ini menjadi sangat penting. Makanya juga sekarang kita punya sistem informasi pengolahan sampah nasional, itu menjadi ukuran-ukuran tersendiri. Sehingga memang prosesnya sampai kepada mendapatkan Adipura Kencana itu juga melalui sebuah proses yang panjang. Dan ini artinya kalau kota Surabaya mendapatkan penghargaan Adipura Kencana, ya artinya kota Surabaya untuk di Indonesia untuk kota metropolitan adalah kota yang terbaik dan benchmarkingnya adalah kota Surabaya. Dan kita juga sudah masukkan juga Surabaya ini juga levelnya bukan hanya di Indonesia saja, sudah di level ASEAN karena Surabaya juga mendapatkan penghargaan untuk environmental sustainable cities di level ASEAN. Betul. Jadi tentu apa yang dicapai Surabaya secara konsisten ini kita juga berharap menjadi stimulan buat kota-kota lainnya di Indonesia, terutama kota-kota besar dan metropolitan, karena itu tidak mudah tentunya mengelola kota dengan penduduk di atas 500.000, di atas 1 juta penduduk begitu ya. Jadi itulah yang perlu kita sampaikan kepada publik juga, bahwa apa yang dicapai oleh Surabaya ini bukan hanya juga karena pemerintah daerahnya, tapi juga partisipasi publiknya yang sangat kuat untuk membangun kotanya. Betul. Pak Nov, kalau bicara soal partisipasi, kita tahu bahwa tahun 2022 atau pada penyerahan penghargaan kemarin juga ada 10 kabupaten kota di Jawa Timur yang juga mendapatkan Adipura. Nanti coba kita bongkar atau mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana upaya kementerian atau pemerintah pusat untuk menggenjot kota-kota lain di Jawa Timur yang belum mendapatkan Adipura supaya bisa mencapai prestasi sebagai peraih Adipura. Kita kembali sesudah informasi berikut dalam program Optimis Jati Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jati Bangkit, kita semula berencana menghadirkan Wali Kota Surabaya, tapi karena beliau berhalangan, kita bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pak Agus Hebi Yunantoro yang hadir di studio. Kami juga secara daring tersambung dengan Dr. Nofrizal Tahar, beliau adalah Direktur Penanganan Sampah di Jen PSLB 3, Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan di studio juga ada Pak Suparto Wijoyo, akademisi dari Universitas Erlangga yang juga pemerhati lingkungan. Nah, kalau kita ngomong Adipura dan lingkungan, ini Mas Parto pasti punya kamusnya ini ya. Pertanyaan saya, sudah pantaskah kita mencapai level Adipura Kencana yang kesekian ini Pak Mas Parto? Pertama, tentang Piala Adipura Kencana ini Mas Iman dan pemirsa JTV, itu sesungguhnya akumulasi antara ambisi, reputasi, ya, dan mimpi sebenarnya. Jadi karena ini akademisi. Pas jadi akademisi gitu. Kok gak pas tim tenaga ahlinya Pak Wali Kota, nah udah lain ya. Karena itu, jadi ini soal reputasi pertama-tama ya, reputasi KLHK sendiri, bagaimana Pak Dr. Nofrizal sang direktur yang kolega lama ini ya. Saya yakin memberikan Piala Adipura Kencana
tidak boleh gegabah karena menyangkut reputasi sebuah institusi negara yang dinamakan KLHK. Iya. Untuk itu Bu Menteri pada waktu tanggal 28 itu sambutannya jelas bahwa penilaiannya sangat ketat. Bu Dirjen juga menyatakan ini tidak main-main dan selalu bisa terkonfirmasi karena ada yang klaim daerah-daerah lain yang tidak dapat adipura saja, bukan yang kencana, itu saja bisa klaim kenapa ini dapat, ini saya tidak dapat misalnya. Untuk itu ini menjangkut reputasi dan pasti terukur datanya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa per day itu ada data yang bisa diakses dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya sustainability setiap informasi di lapangan terjaga. Soal ambisi sebuah kota dan soal mimpi dari sebuah wali kota itu penting. Kita yang biasa hidup di Surabaya mungkin melihat Surabaya biasa-biasa saja. Mas Iman, Pak Happy, apalagi dia yang bergelut selama ini tidak pakai urusan apa dapat adipura apa enggak. Yang penting target yang diberikan Pak Wali Kota. Karena kalau targetnya nggak tercapai, mutasi. Nah, itu yang bikin jantungan juga. Betul. Tetapi itu juga menjadi energi sebenarnya orang semangat untuk berbakti. Karena beliau ini orang beriman sehingga apa? Ikhlas, mengabdi, menjaga ekologi perkotaan. Tetapi orang dari luar Surabaya, Mas. Udahlah, kita akan biasa, saya kalau keliling di Eropa, di kawasan Asia, melihat mereka itu punya eksotisme iya. Di Eropa eksotisme dengan kanal-kanal yang bersih dan gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, yang kuno, yang klasik, romantis kotanya di Eropa. Tetapi orang Eropa kalau ke Surabaya juga menemukan eksotisme perkotaan dengan taman-taman yang indah, pohon-pohon yang hijau. Semua itu menjadi sebuah romantika seolah-olah ini ada dalam era-era klasik di mana ada hutan kota, ada taman-taman yang terjaga. Jadi orang di luar Surabaya, jangan ke Surabaya deh, Singapura, Anda ke Bangkok boleh, Anda boleh ke Malaysia di Kuala Lumpur, udahlah. Bandingkan sekarang kita beradu dengan Singapura misalnya. Oh keren banget, keren Surabaya deh sekarang. Keren Surabaya. Untuk itu tadi apa? Di Asia kita sudah bertanding dengan hebat. Jadi artinya Pak Wali kemudian ambisi Pak Wali, mimpi Pak Wali kemudian diberikan terima kasih luar biasa pidatonya. Pertama-tama adalah terima kasih kepada warga kota Surabaya. Pak Martonio, saya kalau bicara soal warga ini, gerakkan warga supaya bisa satu visi dan mimpi dengan Pak Wali itu apa strategi menurutnya dengan Pak? Nah, komunikasi yang bagus, menyapa dengan baik, melibatkan dan mereka diberi kepercayaan. Alhamdulillah orang Surabaya, kalau orang Surabaya asli ya. Kalau saya ini kan imporan sebenarnya. Nah, ya, jadi ini tapi tidak imigran gelap. Ya. Tapi saat kala masuk di Surabaya malu. Kata ini, iki sampah saya kok. Ojo nyampah. Ini bahasa beliau ini. Betul. Ya, ojo nyampah. Kalau nyampah malu kita. Ada juga di Surabaya mobil-mobil bagus dari luar kota, serinya tidak Surabaya, mari makan salak langsung dibiang pro, pasti guru Surabaya. Dan belum mengenal habitat Surabaya. Ono yo arek kos-kosan ndok Surabaya sing main bola voli, gonceng sepeda motor kok dibuang begitu saja, itu pasti bukan Surabaya. Surabaya wani jogo Surabayanya, wani tidak nyampah. Ini bahasa beliau. Berarti dan kita bertanggung jawab. Sama seperti kalau di luar negeri kita ngeliat orang nyebrang sembarangan, pasti orang Indonesia. Tapi sekarang enggak. lain. Pokoknya Surabaya keren banget dan saya yakin Pak Direktur tadi kerasan lah kalau ke Surabaya. Dan kami ingin berkomitmen sebagai warga ya dan sebagai kampus, tadi belum disinggung tadi soalnya gini, terima kasih pada kampung-kampung. Aku gini, loh kampus bareng loh Pak. Mantap. Terima kasih kepada kampung dan kampus di Surabaya ini support betul dengan mimpi besar, ambisi besar, dan orang berambisi boleh. Tapi tidak ambisionis. Tapi kita ini kan ambisi menjadikan kota Surabaya tetap ajek-jejek merebut adipura kencana. Bila perlu nanti kepemimpinan ke depan ini semakin meningkat. Saya ke Pak Happy sebentar, sebelum saya kembali ke Pak Nofrizal. Pak Happy nyun sewu, kalau saya sebagai orang yang lalu lalang di kota Surabaya itu kan dari dulu ngamati pasti banyak petugas turun lapangan, petugas kebersihan, kadang jam-jam malamnya ngersi godong-gogrokan loh Pak. Sebenarnya kalau bicara soal petugas kebersihan di Surabaya itu ada berapa sih orang-orangnya Pak? Ya, jadi untuk satgas kami itu kan ada banyak satgas itu. Ada penyapuan, terus kemudian ada yang membersihkan sungai, kemudian ada yang di TPS untuk 3R, kemudian tamannya juga
ada di situ. Ya. Taman aja ada khusus untuk perantingan, untuk menanam, kemudian untuk menyiram dan sebagainya. Itu total, dan makam ya, makam masuk itu total sekitar 3.500-an 3.500. personil. Tadi nyapu dan semuanya, taman, makam. Dan itu tidak mudah untuk mengelola itu karena memang satu-satunya jalan kita ke depan memang akan membuat aplikasi untuk ngecek satgas-satgas tersebut. Tapi yang terpenting adalah tadi yang kita kembali ke ini tadi, penting komunikasi antara warga dan pemerintah dan pemerintahnya. Karena begini, saya melihat untuk mendapatkan adipura, ternyata komunikasi antara warga dengan pemerintahnya ini menjadi penting. Kenapa? Karena itu tadi, energi harus diciptakan. Jadi komunikasi antara pemerintah dan warga itu kadang-kadang yang diinginkan warga itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Ya. Jadi contoh kalau misalnya, Pak, saya butuh gerobak sampah. Untuk apa? Ngangkut sampah saya ini di RT ke TPS. Kita berikan mereka gerobak sampah. Ternyata tidak jalan. Kenapa, Pak? Karena mereka tidak mau membayar iuran untuk yang petugas yang narik. Nah, berarti ini kan bukan kebutuhan, hanya keinginan saja gitu. Nah, hal inilah yang perlu dibicarakan. Contoh juga misalnya crusher untuk Pak, supaya cepat saya ingin crusher untuk mengcrusher daun-daun supaya cepat terurai dan sebagainya. Nah, setelah kita beri hanya berjalan 2 minggu. Kenapa, Pak? Operasionalnya itu tidak mampu mereka. Mereka mau mereka kan menjual hasil komposnya itu ke teman-teman, tidak nututi. Nah, hal-hal inilah yang perlu jeli di pemerintah daerah, jeli untuk apa yang mereka butuhkan gitu. Tidak semua yang mereka inginkan itu bisa kita penuhi karena ini integral. Kota ini kan terintegrasi. Contoh kalau misalnya dari banjir saja, kalau membuat saluran di sini sana tidak dibesarkan pokoknya pasti rame. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang harus turun ke bawah. Tidak bisa kita hanya diam di kantor kemudian tidak melihat permasalahan itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, masalah di lapangan gimana, Pak? KLH Kota Surabaya mengelola situasi itu. Nah, itu harus ada setiap hari saya menganjurkan staf untuk 80% di lapangan. Saya diajarkan oleh wali kota sebelumnya itu 80% di lapangan. Nah, ini benar. 80% di lapangan, kemudian 20% di kantor. Kenapa? Karena ke lapangan inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau di kantor tidak bisa. Laporan dari staf itu banyak kurangnya. 100% dari sana masuk ke staf, sampai ke saya hanya 50%. Nyun sewu, Pak, kalau bicara soal kebersihan kan menguap ini. Tapi nyun sewu, kalau bicara soal kebersihan kan kita juga tidak bisa lepas dari ke output sampah domestik di rumah tangga di Surabaya. Kalau bicara soal produk sampah di Surabaya saja berapa takarannya, Pak? Kalau ke sampah ya, Pak. Jadi sampah di Surabaya itu untuk saya akan bicara plastik ini. Plastik karena selain kalau yang organik itu sudah bisa kita jelas lah. Kemana arahnya. Yang plastik ini 22%. 22% plastik yang ada di Surabaya. 20% itu dari berapa total? 22% dari 100%. Dari berapa ton? Ya, dari 1.000, kita timbulannya sekitar 1.800 sampai 2.000 ton per hari. Nah, 22% itu plastik. Dan plastik itu adalah bungkus makanan yang paling banyak. Kresek, bungkus makanan dan sebagainya. Nah, ini saya ingin mengajak warga Surabaya ini supaya smart. Ini kan smart city ini. Nah, kalau mau membeli makanan yang bungkusnya plastik besar, gitu ya. Terus isinya cuma sedikit, gak usah dituku. Itu akan nyampah. Itu yang pertama. Sederhana ini, tapi ini akan membawa dampak yang luar biasa apabila ini dilakukan.
Yang kedua, kalau makan itu harus habis. Jangan ndak enak terus kemudian dibuang. Ini nyampah. Nah, Iya, ini iya. nyampah. Iya, Nah, iya. ini yang sederhana tapi itu bisa dilakukan. Apabila dilakukan oleh semuanya, kolektif. Ya. Nah, Oke, kalau gitu sebentar kita jeda dulu Ya. Pak. Kita ke Pak Nofri dulu. Pak Nofri, nyun sewu, kalau kita coba buka catatan bahwa di penyerahan kemarin itu kan ada 10 kabupaten kota di Jawa Timur yang mendapatkan Adipura. Jadi selamat untuk kabupaten kota di Jawa Timur yang juga sudah meraih penghargaan. Antara lain ada Situbondo, Bojonegoro, Sampang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kota Batu, ada Kota Malang dan Kota Blitar dan seterusnya. Bagaimana? Kita tahu bahwa di Jawa Timur kan banyak kabupaten kota yang belum mendapatkan upaya dari kementerian untuk menggenjot kota-kota atau kabupaten lain supaya bisa sevisi dalam aspek kebersihan dan mencapai penghargaan seperti apa, Pak? Ya, pertama saya mau sampaikan juga bahwa dari seluruh provinsi yang ada, itu yang paling banyak sebenarnya kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Jadi sebenarnya saya berikan ucapan selamat juga untuk Jawa Timur ini. Jadi paling tidak itu menunjukkan Jawa Timur selalu terdepan untuk urusan-urusan lingkungan ini. Ya. Ya, ke depan juga sebenarnya tentu kita juga akan lebih menyempurnakan lagi juga kriteria-kriteria konsep Adipura ini. Karena bagaimanapun kita harapkan Adipura ini harus mendrive kota-kota di Indonesia itu memang menjadi kota-kota yang ideal sebagai sustainable cities ya. Kita memang baru memulai lagi karena 2 tahun Adipura ini kita freeze selama pandemi COVID dan kita baru mulai lagi di tahun 2022 kemarin. Jadi memang kita selama 2 tahun Adipura di freeze itu harus kita akui juga banyak sedikit kemunduran lah dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Tapi saya yakin ke depan kita juga akan dorong terus, kemudian juga konsep dan kriterianya terus kita sempurnakan. Misalnya selama ini untuk menentukan klasifikasi itu ruang terbuka hijau, persentase luasan ruang terbuka hijau itu belum kita gunakan, nanti ke depan ini akan kita gunakan. Artinya kriterianya akan semakin ketat, tidak mudah untuk mendapatkan Adipura ke depan, tapi kalau mendapatkan artinya itu memang membuktikan bahwa kota-kota ke depan itu semakin baik, makin sustainable city. Siap. Dan Jawa Timur ada di depan selalu. Terima kasih. Terima kasih. Nanti coba kita kulik juga karena tadi dari Pak Hebi juga diungkapkan bahwa masyarakat masih belum melek betul dengan konservasi soal plastik, Pak. Nanti coba kita lihat regulasi seperti apa dan mungkin juga kawan-kawan dari KLH punya catatan soal ini. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Sebelum saya ke Mas Parto sebagai pemerhati lingkungan, seorang akademisi dari Erlangga, dari Universitas Erlangga, saya ke Pak Nofri dulu. Pak Nofri, tadi ada sempat sentilan dari Pak Hebi tentang kebiasaan masyarakat yang masih memakai bungkus plastik atau menyampah produk-produk plastik nih Pak. Setahu saya kan ada regulasi soal itu dari pemerintah pusat yang memang diturunkan untuk ke daerah gitu. Progres dan perkembangannya seperti apa Pak kalau kita bicara soal sampah plastik di masyarakat? Ya, terkait dengan sampah plastik ini memang kita juga mendorong beberapa hal, Mas Iman ya. Pertama kita mendorong memang membangun gerakan masyarakat sebenarnya yang kita sebut dengan membangun gaya hidup minim sampah. Ada 2 hal besar di sana. Pertama adalah mendorong untuk masyarakat membatasi, mencegah dan menggunakan barang-barang sekali pakai semaksimal mungkin. Jadi ya kantong kresek, sedotan plastik, cutlery, bungkus makanan gitu ya. Ya, itu yang pertama memang. Dan saat ini sudah hampir lebih dari 100 kabupaten di Indonesia yang memang mengeluarkan kebijakannya untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua yang memang juga kita dorong ke masyarakat itu adalah membangun gaya hidup kalau belanja itu bawa tempatnya. Atau belanja tanpa kemasan istilah kita. Jadi kalau ke pasar, ke supermarket, beli bubur ayam misalnya itu bawa tempatnya.
Sehingga dengan demikian memang itu juga bagian dari upaya untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sebenarnya kita juga punya kebijakan yang kita sebut dengan extended producer responsibility. Apa itu, Pak? Jadi para produser ini punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari packaging ataupun produknya. Sehingga memang mereka juga kita dorong untuk punya tanggung jawab, bisa sebagai kolaborasi juga dengan pemerintah daerah untuk misalnya melakukan take back ataupun melakukan pengambilan kembali sampah-sampah plastik yang berasal dari packagingnya. Sudah banyak program-programnya. Kalau bicara soal program, Pak Nofri, mohon maaf, kalau saya lihat di minimarket itu masih banyak ya keripik kentang, keripik telo, atau bahkan ngopi aja itu bungkusnya plastik, Pak. Dan kita tahu bahwa sekarang banyak warung kopi juga pakai produk-produk bungkusan plastik. Ini gimana supaya mereka itu bisa punya kepedulian terhadap sampah-sampah plastik ini gimana ya, Pak ya? Ya, kalau yang memang packagingnya itu kan nggak bisa juga tergantikan ya. Itu bukan sesuatu yang harus disubstitusi. Ya, itu yang memang kita dorong dengan program take back tadi misalnya. Jadi misalnya mereka membangun kerjasama dengan social ecopreneur, dengan bank sampah, dengan gerakan komunitas, itu bisa dikumpulkan, kemudian dipilah. Dan itu juga bisa menjadi bahan baku sekarang ini. Sekarang sudah banyak juga multilayer plastik itu bisa jadi ecoplank istilahnya, semacam papan, dan itu bisa menjadi material-material untuk bangunan. Jadi yang selama ini, kalau PET botol itu relatif sih no issue lah, karena udah masuk jaringan sistem daur ulang, dan hampir 100% itu terdaur ulang, bisa jadi produk lain ataupun juga jadi botol lagi. Tapi yang memang jadi persoalan sampah plastik kita tuh yang low value, yang packaging sachet dan sebagainya. Inilah yang kita dorong juga dengan konsep extended producer responsibility itu, Mas Iman. Baik. Dan mudah-mudahan juga di Surabaya juga berkembang baik gerakan-gerakan tersebut. Sebelum saya ke Pak Parto, Nyun Sewu ini mumpung masih ingat Pak ya, karena kalau bicara soal penghargaan, selain mendapatkan piala, apakah juga ada insentif dari pemerintah pusat untuk ke kota-kota kabupaten yang meraih piala Adipura ini Pak? Mungkin berupa kebijakan khusus kepada mereka, monggo? Iya pastilah. Yang pasti dapat Adipura Kencana itu satu insentif tersendiri ya. Apa Adipura dan Adipura Kencana itu udah satu insentif tersendiri buat kabupaten kota tersebut. Di samping itu kita juga punya kebijakan-kebijakan lain, misalnya ada dana alokasi khusus, ataupun juga ada program-program dukungan lainnya dari APBN maupun juga dari donor. Tentu ini menjadi bagian dari insentif yang kita dorong tentunya. Siap. Karena bagaimanapun ini sebuah prestasi tentunya dari pemerintah daerah, ini mewujudkan juga komitmen, kepemimpinan, dan juga partisipasi publik yang sangat kuat. Tentu kita harus berikan juga reward buat pemerintah daerah tersebut. Siap, terima kasih. Saya geser ke Pak Parto. Pak Parto, Nyun Sewu, kalau bicara soal partisipasi warga gitu ya, kita lihat memang warga sudah mulai bergerak bersama-sama gitu. Dan beberapa kali saya terlibat dengan kegiatan kawan-kawan dari bagian hukum yang ngomongin soal Raperda dan juga Perda kebersihan. Kalau Mas Parto gimana? Regulasi yang ada seperti apa? Jadi gini, sekalian nyambung saja ya. Saya mensupport karena Mas Nofri kan ingat ini sebagai tim perumus soal gini ya. Jadi extended producer responsibility itu kan diatur di pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang sangat bagus, dan itu intinya begini, kalau di bahasa Surabayana, Mas Iman, kita ini kan minum air misalnya dalam kemasan, ya toh, dalam kemasan. Kita kan minum airnya, nggak minum kemasannya, toh. Kan nggak makan plastik kita ini, gitu ya. Jadi minum airnya, nggak makan plastik, plastiknya harus kembali ke siapa? Kembali ke produsen. Jadi kalau misalnya studio JTV ini hari ini habis 2 dus, maka itu dikembalikan oleh teman-teman di sini. Kemasannya habis diminum, airnya diminum, kemasannya dikembalikan di dus, ditoto lagi. Itu dibawa kepada toko manapun seperti di Eropa. Kalau Anda ke beberapa toko, mau tak sebut toko X ngono, nggak enak nggak melok iklan di JTV. Anda apa di Utrecht, apa di Amsterdam, ya apa di Berlin, apa di mana-mana, di sana itu di sebuah supermarket X itu, kita kalau bawa botol sendiri itu
Misalnya harga minumannya itu 1.000, kita cukup bayar 750. Karena botol ini tadi bagian dari deposit fee. Kembali. Sebenarnya rumusan dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Nofrizal ini, itu adalah pelaksanaan bahwa produsen itu bertanggung jawab atas sampahnya. Sehingga ini kembali tuh Mas, dari kita konsumen ke toko, dari toko ke distributor, dari distributor ke produsen, begitu mestinya. Berapa ini sampah yang bisa terkurangi dengan partisipasi semacam ini, tapi itu harus dituangkan di dalam regulasi. Nah, di Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah ada, di Perda Pengelolaan Sampah Kota Surabaya harus didorong. Bila perlu secara spesifik Pak Wali Kota menerbitkan peraturan wali kota. Pembuatan peraturan wali kota semacam ini, pengurangan apa itu plastik, apa itu produsen bertanggung jawab, itu nanti melibatkan konsumen kita Mas. Loh, kita sekarang kan nggak terasa karena nggak ada insentif tadi. Coba kalau itu ada deposit fee itu tadi, beli dibawa ke toko, botol dihargai karena ini bagian dari skema extended producer responsibility. Sebenarnya skemanya sudah gitu. Untuk insentif tadi saya mensupport begini. Mudah-mudahan KLHK di tahun 2023 ini menghitung gini, berapa jumlah tegakan pohon di Surabaya, taman-taman di Surabaya, berapa kemampuan menyerap emisi. Oh, itu dihitung, ada alatnya kok, bisa kok. Jadi dihitung, oh ternyata pohon, taman, dan seluruh tanaman hidup pohon di kota Surabaya mampu menyerap 1 juta kilogram emisi. CO2 gitu. CO2-nya bisa diserap. Tatkala ini bisa diserap, dihargai per kilonya. Dapat berapa? Maka inilah bagian dari pasar karbon maksud saya. Maka KLHK memfasilitasi dana-dana karbon internasional itu untuk kota Surabaya. Ini kan tadi donasi ada. Kita sambut dan kita bila perlu dialog ke Pak Nofri di Jakarta. Gitu ya. Izin Pak Parto dan Pak Epi dan juga Pak Nofri, ini ada WA yang juga merupakan partisipasi warga yang menyaksikan program kita. Dan sudah dikirimkan ke 0813-5816-1388. Terima kasih untuk pemirsa. Ada Mas Rio, ini Mas Rio di Surabaya memberikan perhatian soal kemasan-kemasan khususnya berupa saset gitu. Tadi Pak Direktur juga sudah nyentil soal ini. Terima kasih Mas Rio. Lalu ada Mas Iwan di Surabaya, terima kasih. Tiap hari saya lewat jalan Kalibokor, waduh Kalibokor, dan selalu ada tumpukan sampah. Banyak orang buang sampah sembarangan. Padahal sudah dibangun taman kecil. Apa tidak diberi tong sampah besar ya di lokasi dari Jalan Ngagel, belok kanan Kalibokor. Terima kasih untuk Mas Iwan atau Pak Iwan. Terima kasih juga bergabung dengan kami. Lalu juga ada Bulia di Surabaya. Produk Unilever dan Wings. Wah, ini terpaksa nyebut nama. Ada produk shampoo, deterjen, dan lain-lain harus tanggung jawab dengan sampahnya. Tadi seperti dikatakan Pak Mas Parto tadi ya. Terima kasih juga untuk Mas Agus di Surabaya. Kalau ngomong soal sampah, yang masih susah itu adalah memilah sampah rumah tangga di rumah. Padahal harusnya lebih mudah kalau terbiasa. Cuman kadang orang malas milah sendiri. Nah, ini kalau bicara soal standar kebiasaan untuk membangun milah-milah sampah antara yang organik dan organik kan dulu sudah pernah Pak ya. Tapi repotnya setelah dipilah, ya diangkut ya podisasi bareng ya Pak ya, Pak? Gimana Pak? Jadi begini, kenapa kita mulai membangun mindset sampah itu mulai dari sekarang PAUD, PAUD, mulai dari PAUD itu kita sudah koordinasi dengan Dharma Wanita untuk memindsetkan anak-anak ini supaya nantinya apapun itu harus dipilah sampah seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang nantinya diharapkan mereka bisa mengerti tentang pengolahan sampah. Dan untuk sampah ini tidak murah sebetulnya. Banyak hal yang harus dilakukan. Sarana prasarana harus dipenuhi. Terus kemudian manpower juga harus dipenuhi. Dan sebagainya. Tetapi ini kan kalau kita fokus ke sana, pembangunan yang lain tidak bisa terjamah. Stunting dan sebagainya. Nah, oleh karena itu energi yang kita butuhkan itu kita ya ke CSR untuk tempat sampah dan sebagainya. Tapi program pilah-pilah sampah masih ya Pak ya? Masih Pak, masih. Jadi itu ada kampung kita kompetisikan. Jadi di sekolah kita kompetisikan, di kampung juga kita kompetisikan, pesantren juga, bahkan kampus juga, ekokampus itu kita kompetisikan. Kenapa? Ya karena itu tadi untuk membangun, mengingatkan. Kita tiap hari itu kan pingsan istilahnya. Orang kita aja kalau misalnya ke tol gitu, ada cari kertas, apakah langsung kita buang ke tempat sampah? Tidak.
pasti keleleran Semburat itu. di gerbang kadang Nah, seperti itu. itu seperti Iya. itu contoh yang kecil saja. Kalau kita makan permen yang sasis kecil gitu, apakah kita masuk Kantongi lagi bungkusnya. Enggak mungkin. Pasti wis golek nggon sing Telinga itu celinguk dulu, Pak. selempitno aja. Jangan lupa telinga celinguk, selempitnya pluk, itu. terus macak lali. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita mau bangun ke depannya itu seperti itu memang, Pak. Mulai dari sejak dini. Baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, saya punya wali kota yang luar biasa. Karena sekarang mulai November kemarin sampai sekarang itu enggak ada kasur di saluran. Oke, sebentar. Ini kita jeda dulu. Kalau bicara soal kasur, ingat ke zaman dulu. Pemirsa, kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Obrolan kita menyorot pada Adipura, komitmen kota kelola sampah, jaga lingkungan. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Nggak terasa kalau ngomong soal topik yang seru, apalagi soal sampah menyampah ini melibatkan Anda juga ya, dan waktunya udah mepet juga di penghujung. Pak Nofri, saya juga pengen tahu respon panjenengan tentang gagasan yang diungkapkan Pak Parto soal carbon emission gitu ya. Apakah memang sudah ada program atau rencana untuk menuju ke sana, Pak? Jadi mungkin bisa diungkap sekarang, Pak, monggo. Ya, saya mau cerita bahwa kan kita sudah menyampaikan enhanced NDC ya, komitmen kita untuk pengurangan emisi gas rumah kaca kepada dunia yang terbaru bulan September tahun 2022 kemarin. Salah satu hal terpenting itu adalah peningkatan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor waste, dan itu adalah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ya. Jadi ada jargon yang kita kembangkan sekarang, zero waste, zero emisi. Jadi artinya pengelolaan sampah yang kita lakukan ini juga harus menurunkan emisi gas rumah kaca, Mas Iman. Itulah yang saya sampaikan, upaya-upaya mitigasi ke depan. Salah satunya adalah less landfill tentunya, atau less TPA. Ya. Jadi inovasi yang dilakukan Kota Surabaya dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik, itu merupakan bagian dari upaya mitigasi menurunkan emisi gas rumah kaca dari pengolahan sampah. Karena dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik, pertama ada penghindaran terbentuknya gas metan karena nggak dikirim lagi ke TPA. Yang kedua adalah pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, karena kita menjadikan sampah sebagai bahan bakar, sebagai biomas. Jadi inilah yang ke depan juga yang akan menjadi visi kita ke depan dalam pengolahan sampah adalah menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi ujung dari pengolahan sampah ini adalah climate change sebenarnya. Betul. Pak Nofri, kalau misalkan Anda dari pusat mungkin ada seruan atau ada harapan supaya kabupaten kota lain di Jawa Timur juga bisa meraih Adipura Kencana seperti yang dilakukan oleh prestasi Surabaya. Monggo Pak Nofri, singkat. Ya, saya pikir ini sudah memang untuk mewujudkan sustainable cities itu sudah point of no return lah ya. Kita punya SDGs juga, targetnya di yang ke-11 itu tentang sustainable cities. Jadi saya harap tentunya karena Jawa Timur juga memiliki kota-kota baik di dalam upaya sustainable cities ini, tentu harus menjadi panutan buat yang lainnya. Mari kita berpacu ke depan. Supaya kita bisa mewujudkan the real sustainable cities di Indonesia. Dan kalau bisa level kita bukan hanya di Indonesia, level tapi Asia. di ASEAN, Asia, dan mungkin juga dunia. Baik, saya ke Pak Hebi. Pak Hebi, mempertahankan prestasi pasti berat. Strategi dan mungkin juga arahan Pak Wali Kota apa? Sebenarnya untuk mempertahankan itu kerja keras saja. Dan juga memohon kepada partisipasi masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pak Wali dengan idenya Surabaya Bergerak. Itu sekarang sudah tidak ada kasur yang di sungai seperti itu mulai November kemarin. Dan ini luar biasa. Jadi ide beliau itu out of the box. Jadi ini membuat kami menjadi lebih mudah untuk ngambil sampah, lebih mudah untuk menata sampah. Ke depan memang ada target untuk mengurangi sampah. Ini yang ke depan. Tapi yang jelas kami memohon kepada warga melaksanakan dua hal tersebut. Satu, yang pola konsumtif tadi, yang tidak nyampah tadi, plastik. Yang kedua, makan secukupnya. Itu saja. Pak Parto,
Monggo Pak Parto, terhadap seruan seperti ini monggo, Anda Ya. sebagai aktivis juga pemerhati. Pertama, kita mengapresiasi agar Ibu Gubernur dengan program Optimis Jatim Bangkit semakin semangat karena Jawa Timur menurut KLHK tadi itu penerima adipura yang terbanyak di Indonesia, 10 kabupaten. Yang belum dapat jangan patah semangat. Kita tetap optimis dan Kementerian Lingkungan siap memfasilitasi sekaligus yuk belajar ke Wali Kota Surabaya, ke pemerintah Kota Surabaya, kita untuk bangkit bersama-sama dari Jawa Timur 2023 nanti, kalau bisa itu 50% atau 75% kabupaten kota dapat adipura, karena itu pernah dalam sejarah adipura di Indonesia, kita pernah meraih lebih dari 80% dari kota kabupaten yang dapat. Dan Surabaya bisa jadi pioner kita bersama. Terima kasih. Mas Parto, terima kasih. Pak Epi, terima kasih. Pak Nofrizal, terima kasih untuk bisa bersama kami, Pak. Mudah-mudahan kita punya peluang untuk ngobrol-ngobrol lagi soal urusan sampah dan juga limbah-limbah yang lain. Terima kasih juga untuk pemirsa yang memanfaatkan kesempatan untuk berkirim WA. Matur nuwun dan maaf yang belum saya bacakan. Mudah-mudahan ini juga merupakan catatan buat kami. Saya Iman Wirtanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku.